Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Triani Reski, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran lapangan yang ketiga di kelas 9 SMP Negeri 5 Sajoangin, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan materi notasi ilmiah atau bentuk baku dengan model pembelajaran problem based learning dengan mode daring. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Rosi Rusdiantoro, Guru Pamong dari SMA Negeri 6 Semarang, dan kepada yang saya banggakan Bu Selly Triani Reski yang akan menyampaikan melaksanakan pembelajaran pada sesi 3 dalam rangka kegiatan PPL PPG pada hari ini Senin 2 Agustus 2021, dan kepada semua anak-anakku yang juga saya banggakan, nanti monggo semangat ya untuk mengikuti pembelajaran bersama Bu Selly, dan semoga apa yang dipelajari bermanfaat dan barokah. Selanjutnya monggo Bapak Rosi untuk memberikan saran dan masukan dan motivasi kepada Bu Selly serta anak-anakku semuanya. Monggo Bapak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak cantik-cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kalau semuanya cewek apa SMK ini ya? SMP ya? Ini SMP ya. Yang cowoknya kok tidak ada. Oke, selamat pagi Bu Dr. Emi, dosen pembimbing dari Universitas Negeri Semarang. Selamat pagi Bu Selly, dan selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, saya Ahmad Rusdiantoro dari SMA Semarang yang pada pagi hari ini mendampingi Bu Selly untuk melakukan praktek PPL yang ketiga. Semuanya siap ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga pelajaran yang diberikan oleh Bu Selly pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Monggo Bu Selly, dipersilakan. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kepada Bu Emi dan Pak Rosi yang telah sempat bergabung pada pertemuan virtual pada pagi hari ini. Sebelumnya anakku silahkan sapa dulu nak secara resmi Ibu Emi dan Pak Rosi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Emi, Pak Rosi. Selamat pagi semuanya. Ya, kalau jilid mesti seperti ini, sinyal yang tinggi yang. Ya, selamat pagi semuanya. Yuk lanjut, monggo. Baiklah Pak, izin untuk memulai pembelajaran. Sebelumnya saya akan melaksanakan kembali praktik pembelajaran lapangan di kelas 9 dengan materi notasi ilmiah atau bentuk baku. Selanjutnya izin untuk memulai Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat Bu.
Ya, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah kalian masih dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatannya, nak. Apalagi kita ini dalam masa pandemi. Silahkan terus jaga kesehatannya, minum banyak vitamin. Kemudian ingat selalu pakai masker ketika keluar rumah dan hindari sebisa mungkin kerumunan untuk sementara waktu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Ananda ketua kelas dulu, nak, siapkan temannya untuk membaca doa. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih, nak. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Ananda semua persiapkan dulu peralatan tulisnya, buku tulis, pulpen, kemudian buku paketnya sudah disiapkan semua, nak? Mana buku paketnya? Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau absen dulu. Yang pertama, Andian. Oke, alhamdulillah masih terdengar. Andi di Fakmila. Hadir, Fung. Oke, Andi Ulfa mana? Hadir, Bu. Oke, kemudian Vika. Hadir, Fung. Ya, kemudian Intan mana, Intan? Hadir, Fung. Oke, kemudian Rizka mana, Rizka, nak? Hadir, Fung. Risma mana, Risma? Hadir, Fung. Nah, Andi Herati Maryam. Hadir, Fung. Dayanti. Hadir, Fung. Hasruni. Hadir, Fung. Ririn. Hadir, Bu. Sudah semua ya, Ibu absen. Terima kasih, nak, karena kalian sudah hadir tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu juga tadi sudah mengirim daftar hadir secara online ya di Google Classroom kalian. Ibu sudah lihat ini sudah semua mengisi daftar hadirnya. Oke, nak. Selanjutnya, bagaimana jaringannya di sana? Ibu dulu pastikan sebelum memulai pembelajaran. Sedikit bermasalah. Bermasalah, nak. Oke, semoga ya selama pembelajaran bisa bersahabat jaringannya. Untuk yang masih agak-agak bermasalah, bisa kalian pindah mencari tempat yang lebih baik. Kemudian juga selain jaringan, pastikan itu HP tak kondisi casnya sudah penuh. Ya, seperti itu ya, nak ya. Ya, Fung. Ya, Fung. Akan memulai pembelajaran. Silakan semuanya dulu kita bersiap-siap untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Siap semua, nak? Siap, Fung. Oke. Siap semua, bisa diperbaiki posisi duduk. Kemudian kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Lagu nasional semua dihafal kan? Ya, Fung. Ya. Jadi, selama pandemi kita jarang-jarang menyanyikan lagu. Ya, siap-siap, Pak. Semua Sekali.
Iya. Ayo. Maju. Dan kembali eh, ya sudah, alhamdulillah. Jadi kita harus tetap mengingat ini, utamanya kita sebagai warga negara Indonesia, sikap nasionalisme kita itu harus selalu ditanamkan di dalam hati kita. Ya, selanjutnya Ibu akan men-share pembelajaran kita pada hari ini, yaitu lanjutan tentang materi pada pertemuan yang lalu tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Ya. Sebelum kita lanjut membahas tentang materi kita pada hari ini, Ibu ada gambar, ya, gambar. Siapa Yang bisa mendeskripsikan gambar apa yang terlihat di layar kalian? Saya Hung, susunan planet Hung. Gambar susunan planet. Oke. Susunan planet ya. Yang lain? Susunan planet-planet pun dalam tata surya. Iya, oke. Susunan planet dalam tata surya kita. Nah, kalian bisa tidak membayangkan jarak antar planet ini? Iya, Sangat jauh jaraknya, Bung. ya. sangat Ratusan jauh ya. kilometer Hung. Oke, ratusan kilometer. Bahkan ini kita bisa bahwa jarak antara matahari dengan bumi saja itu sekitar 149,6 juta meter atau sekitar 150 juta kilometer. Iya. Sekarang kira-kira kalau 150 juta itu kalian bisa membayangkan berapa banyak angka nolnya kalau 150 juta? Saya Hung, 7 Hung. 7 Hung. Ya. Ada yang lain kalau 150 juta berapa angka? 7, Bung. Iya, nah oke. Jadi kalau kita tulis itu banyak angka nol yang berderet, ya. Disinilah kita gunakan penulisan notasi ilmiah untuk menulis bilangan yang sangat besar atau bahkan yang penulisan yang lebih sederhana. Nah sekarang kalian bisa melihat di layar kalian. Coba sudah muncul semua nak di layarnya? Sudah Hung. Oke, sudah ya. Nah, setelah membaca tampilan di layar, kalau Ibu tanya, berapa kira-kira jaraknya matahari dan Jupiter? 778.500.000. 778.500.000. Ya. Kemudian kalau massa molekul air 0,0000. Banyak sekali nolnya, Bung. banyak sekali nolnya, ya. Oke. Selanjutnya ini tadi kalian sudah menyebutkan ya bahwa molekul air itu ini kalian bahkan tidak bisa baca ya. Ini ada 24 digit. Ini penulisan yang sangat repot ini ya, yang panjang ini bisa kita sederhanakan penulisannya dalam bentuk penulisan bentuk baku atau notasi ilmiah. Oke, seperti itu nak. Sekarang ini ada juga gambar kalkulator. Ya, bahkan di kalkulator itu juga tidak bisa memuat angka yang banyak ya. Misalnya kita kalikan 2 miliar. 2 miliar dikali 3 miliar. Ya, ini hasilnya juga memuat angka nol yang banyak.
Bahkan kalau kita di kalkulator penulisannya seperti ini. Ya, penulisannya seperti ini. Itu ada plus 18. Itu artinya angka nolnya ada 18 ya. Karena kita tahu bahwa digit dalam kalkulator itu maksimal 15. Jadi ketika seperti ini sebenarnya sudah bentuk baku. Tapi penulisannya nanti kita agak berbeda ya. Berbeda dengan penulisan di kalkulator. Oke. Sekarang kita lanjut. Bagaimana sih pemanfaatan notasi ilmiah ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Coba satu orang bisa mungkin mendeskripsikan gambar apa yang terlihat di layar kalian. Saya Bu. Diana, silakan. Notasi ilmiah digunakan untuk menuliskan ukuran-ukuran mikroskopis di berbagai bidang ilmu, menuliskan jari-jari atom dan massa elektron. Oke, terima kasih Nak. Jadi dalam kehidupan kita itu manfaatnya ini sangat banyak. Ya, apa itu dalam menuliskan ukuran-ukuran yang sangat kecil. Kalau bakteri kan ukurannya itu sangat kecil. Jadi kalau dituliskan dia akan memuat 0 bilangan desimal yang sangat kecil. Disitulah kita gunakan penulisan bentuk baku atau notasi ilmiah. Sekarang ini juga selain ukuran yang sangat kecil, juga ada menentukan ukuran yang sangat besar. Coba satu orang bisa mendeskripsikan gambarnya, Nak. Saya Fung. Ya, siapa itu? Menyatakan ukuran yang sangat besar seperti jarak antar planet, massa planet, dan kecepatan cahaya. Oke, betul sekali yang dikatakan Andi Dian. Jarak antar planet, tadi kan jaraknya sangat besar. Panjang ya, sangat panjang. Beratus-ratus kilometer. Kemudian massa planet bumi, kemudian kecepatan cahaya. Nah, terkait dengan materi kita pada hari ini, kompetensi dasar yang akan kita capai ada 2 ya. Coba minta tolong Nak Ananda salah satunya untuk membacakan. Saya Fung. Oke, Andi Mila. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dari dan melakukan operasi bilangan berpangkat bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kompetensi dasar 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Oke, itu ya kompetensi dasarnya. Sekarang untuk indikator pencapaian kompetensi, minta tolong Andi Ulfa ya untuk bacakan, Nak. Indikator pencapaian kompetensi 3.1 mengubah notasi ilmiah menjadi bentuk biasa. 3.1.2 membuat bentuk baku atau notasi ilmiah dari suatu bilangan. 4.1.1 menyelesaikan permasalahan yang berkait dengan bentuk baku suatu bilangan tuh. Oke, nah ya itu ya seperti teman-teman. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Silakan satu orang kembali saya minta untuk bacakan, Nak. Oke, Dimila silakan. Tujuan pembelajaran pertama menulis notasi ilmiah menjadi bentuk biasa dengan benar. Kedua, membuat bentuk baku atau notasi ilmiah dari suatu bilangan dengan tepat. Ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk baku suatu bilangan yang benar. Oke, terima kasih, Nak. Selanjutnya, untuk model pembelajaran yang akan Ibu terapkan seperti kemarinnya, project based learning. Ya, jadi ini kelanjutan dari pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Kemarin kan Ibu sudah menyampaikan tugas proyek kalian. Sudah diselesaikan, Nak? Tugas proyeknya? Iya, Fung. Oke, kemarin itu kita sudah sampai di kegiatan 4. Ya, kegiatan 4 monitoring
Jadi hari ini kita lanjutkan bahwa untuk hari ini kita akan melanjutkan di tahap kelima, yaitu menguji hasil, dan tahap keenam yaitu mengevaluasi nanti pengalaman kalian selama melakukan proses penyelesaian tugas proyek. Nah, sama ya seperti kemarin untuk teknik penilaiannya, Ibu akan menilai secara individu dan kelompok. Jadi kemarin pada saat kalian menyelesaikan tugas proyeknya, Ibu itu sudah melakukan penilaian proses. Bagaimana diskusinya kalian, bagaimana ketepatan waktu melakukan sesuai jadwalnya, ya. Seperti nanti juga penilaian individu di akhir pembelajaran. Seperti itu, Nah, kita lanjut sebelum membahas lebih lanjut tentang materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sempat membahas tentang bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat. Siapa yang masih ingat bilangan berpangkat itu yang seperti apa, Nak? Saya, Fung. Oke, Andi Mila, silakan, Nak. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan, Fung. Oke, perkalian berulang suatu bilangan. Oke, atau Ibu ini menegaskannya bahwa bilangan itu berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Ini materi kita di awal bab ya. Jadi ada hubungannya nanti dengan notasi ilmiah. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Siapa yang masih ingat? Saya Coba Hera. perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama maka pangkat dijumlahkan, Fung. Berpangkatan Oke, terima bilangan. kasih. Oke, ada lagi yang lain tentang Saya, sifat-sifatnya? Intan, Nak, Intan. Berpangkatan bilangan, berpangkatan maka pangkatnya dikalikan. Oke. Berpangkatan. Oke. Saya, Selanjutnya masih ada yang masih ingat? Hai, Bung. Pembagian bilangan berpangkat, Bung. Pangkatnya dikembangkan jika basisnya sama, Bung. Oke, pembagian bilangan berpangkat akan dikurangkan pangkatnya ya kalau basisnya sama. Oke. Nah, sebagai prasyaratnya notasi ilmiah itu ini ya, sebelum kita membahas kita harus tahu bilangan berpangkat. Misalnya 10 pangka 4. 10 pangka 4 kan penulisannya seperti ini ya, 10.000. Ada 4 angka 0 di sebelah kanan angka 1. Kemudian kalian bisa baca selanjutnya untuk 10 pangka min 1 penulisannya juga 1/10 ya, atau 0,1. Ada angka 1 angka 0 di sebelah kiri angka 1. Ini hubungannya dengan notasi ilmiah nantinya. Selanjutnya Ibu ada sedikit permasalahan. Coba satu orang minta tolong untuk dibacakan, Nak. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Fung. Oke, silakan, Nak. Dari konsumsi bahan makanan dalam suatu keluarga diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2, liter sampah per hari. Jika diasumsi total penduduk Indonesia 250 juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan? Oke, terima kasih, Nak. Untuk menjawab masalah seperti ini, kita fokus dulu di total penduduknya ya. Ada 250 juta. Nah, ini tentunya penulisannya sangat panjang ya.
kita butuh bentuk baku untuk menyederhanakan dulu penulisan bilangannya, sehingga digit yang sangat banyak itu bisa lebih sederhana. Nah, sekarang bagaimana mengkonversi ke bentuk baku? Ibu kemarin sudah juga membagikan bahan ajar, ya, bahan ajar terkait notasi ilmiah. Sudah dilihat semua bahan ajarnya? Bung. Sudah dibaca ya? Iya, Bung. Oke, di sini ini kemarin ya bahan ajarnya, Ibu kembali ingatkan. Ini ya, Ibu sudah bagi di Google Classroom-nya. Iya. Bung. Oke, selanjutnya di video pembelajaran sudah. Ini Ibu kembali ingin putarkan, ya, dengan mengamatinya. Silakan nanti Ibu tanya-tanya tentang ini bagaimana mengubah suatu bilangan menjadi notasi ilmiah. Oke, itu ya sekilas tentang bagaimana mengubah notasi ilmiah ke bentuk bilangan atau bilangan ke bentuk notasi ilmiah. Nah, kita kembali ke permasalahan tadi ya. Sebelumnya dulu, Ibu yang mau bertanya, dari tayangan video apa yang bisa kalian petik atau bisa kalian pelajari? Saya, Bung. Oke, silakan. Untuk mengubah suatu bilangan ke bentuk baku, kita perhatikan kalau bergerak ke arah kanan maka nantinya pangkatnya negatif. Oke. Saya, Ada Bung. lagi? Saya, Bung. Iya, nah. Kalau bergerak ke kiri, pangkatnya jadi positif, Bung. Oke, kalau bergerak ke kiri ya, berarti mundur. Maka pangkatnya menjadi positif. Kita coba kita kembali ke ini tadi. Di sini ada 250 juta ya, 250 juta penduduk. Kalau 250 juta kita tuliskan ya seperti ini ya. Ada ini. Oke, nah siapa yang bisa mengkonversi ke bentuk baku ini? 250 juta. Saya, Bung. Ya, siapa? Coba. 2,5 kali 10 pangkat 8. Oke, coba kita lihat. Ini kan dia ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Oke, betul yang dikatakan Andi Mila bahwa 250 juta itu jika dikonversi ke bilangan bentuk baku, hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat 8 ya. Mohon maaf banyak. Oke, seperti itu. Kalau yang ini yang 2,5 liter. Karena dia minta meter kubik berapa kira-kira itu? 2,5 kali pangkat minus 3 Bu. Kali 10 Pangkat minus 3. Oke, 2,5 kali 10 pangkat min 3. Min 3 karena pembagi 1000. Sama tadi yang kalau 60 itu berarti 6 kali berapa angka nolnya? Ini 1 Bu. Iya, berarti 6 kali 10 atau 10 pangkat satunya kan enggak ditulis. Ya, oke, seperti itu nah ya. Untuk bagaimana mengkonversi bilangan ke bentuk baku atau sebaliknya. Ibu ini ya, sebelum pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah bagi kelompok ya untuk tugas proyeknya. Iya Bu. Sudah. Sudah berkoordinasi semua dengan anggota kelompoknya. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Oke, silakan dulu. Apa sih tugas proyek minggu lalu? Siapa yang bisa menceritakan tugas proyek apa yang sudah kita kerjakan? Oke, Nak, silakan. 1. Gunakanlah informasi yang ada di sekitarmu dengan bertanya kepada orang tuamu atau orang di sekitar kalian atau sumber internet. 2. Catat harga 5 jenis barang yang mengalami kenaikan paling tinggi di wilayahmu. 3. Nyatakan harga tiap-tiap barang tersebut dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. 4. Analisislah berapa persen kenaikan dari harga tiap-tiap barang tersebut dari harga semula. 5. Nyatakan pula kenaikan harga tersebut dalam notasi ilmiah atau bentuk baku. 6. Sajikan hasil diskusi dalam bentuk sebuah laporan, presentasikan hasil kerja kelompok di kelas. Oke. Kalian sudah mengerjakan ini ya. Sebelumnya dari penyusunan jadwal, Ibu mau mendengar bagaimana penyusunan jadwal yang telah kalian susun untuk memperoleh data. Siapa yang bisa membacakan? Oke, Itan ya, silakan. Kegiatan mendata jenis barang yang mengalami kenaikan harga selama pandemi. Oke. Menentukan jenis barang akan dicatat kenaikan harganya. Waktunya Senin 26 Juli 2021. Mulai hari apa itu bekerja? Mulai hari Senin sampai Senin lagi. Oke, Yena. Kan ya, silakan. Itu akan menayangkan ya bagaimana kalian menyelesaikan tugas proyeknya. Silakan simak. Kelompok lain juga bisa menyimak bagaimana sih hasil dari kelompok lain. Ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mencari data tentang kenaikan harga barang selama masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Andi Fakmila. Kami akan melakukan pengumpulan data melalui internet. Silakan disimak videonya. Why not be in love?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menelusuri mengenai kenaikan harga barang selama pandemi ini. Silakan simak. Pertama yang telusuri harga awalnya dan harga kenaikannya. Yang kedua, apel dengan harga awalnya 10.000 dan harga kenaikannya menjadi yang kelima, bawang bombay dengan harga awalnya 70.000. Harga setelah kenaikan yaitu 140.000. Yang dari penelusuran kami dari kelompok 2. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi Ya, jadi Ibu ini monitoring bagaimana kalian menyelesaikan tugas proyeknya ya. Terkait ini tugas proyeknya, Nak, Ibu mau bertanya sedikit. Untuk kelompok 1 itu pengambilan datanya secara online ya? Iya. Oke, kalau kelompok 2? secara online pun. Secara online juga, Nak. Oke, kalau kelompok 3? Kelompok 3. Kami Kelompok mau 3. jual di warung yang ada di tetangga rumah kami, Hung. Oke, di sekitar rumah kalian ya. Oke, Nak. Silahkan karena kalian sudah mengumpulkan data terkait kenaikan harga barang. Nah, sekarang Ibu ingin meminta kalian mendiskusikan untuk kegiatan selanjutnya, ya, kegiatan selanjutnya untuk membuat laporannya ya. Iya, Fung. Oke, nah, yang lain bagaimana? Sudah siap untuk berdiskusi? Iya, Oke, jadi Ibu minta dulu kalian silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing di room yang telah Ibu bagikan di grup WA. Ya, sudah dapat semua linknya? Iya, Fung. Oke, nah silahkan bergabung, bisa meninggalkan dulu sementara ruang utama. Kalian berkunjung ke kelompoknya. Oke ya. Ibu tunggu di ruang diskusi masing-masing kelompok. Silakan bergabung, yang lain tinggalkan ruang utama untuk sementara waktu. Bergabung di ruang diskusinya masing-masing. Ya, Ibu sampaikan kembali. Silahkan kalian berdiskusi kembali bersama teman kelompok kalian untuk menyelesaikan tugas kelompok, tugas proyeknya dalam bentuk laporan, Nak. Ibu beri waktu
Ibu akan berkunjung dulu di room satu dulu, kelompok satu dulu. Ibu mau berkunjung di sana. Yang lain kelompok 2 dan kelompok 3 silakan nak berdiskusi mandiri karena ibu memantau dari room utama tadi. Semuanya muncul di sini. Jadi silakan berdiskusi dan tunggu ibu bergabung di grup kalian masing-masing. Oke, dipaham nak? Oke. Ibu ke kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bisa on cam semua nak dulu. Bisa di on kan kameranya nak. Tolong di on kan kameranya nak. Kita akan membahas sedikit KPD-nya ya. Muncul semua. Ya, Ibu ini bukakan LKPD-nya. Didengar semua di kelompok 1. Nyusun jadwal sudah ini kan ditulis? Nyusun jadwal? Sudah, Pong. Sudah, Pong. Oke, nah silahkan kalian diskusikan untuk kegiatan selanjutnya ya, untuk menyusun laporannya. Iya, silakan lanjutkan kalian berdiskusi. Sudah tahu kan lanjutan yang mau dikerjakan? Yang ini kan? Ya, Pong. Sudah muncul semua ini nak? Ya, Pong. LKPD-nya di kalian? Ya, Pong. Ya, Pong. Ya, Pong. Berapa jawaban nomor 1, Dilva? Belum. Sama di Hera. 3 dikali 10 pangkat 2. Itu saya. Bagaimana mengubah notasi ilmiah dari 800 kamu dapat berapa di Milan, Julfa? Jawabannya bukan 8 kali 10 pangkat 3. Ya, betul, Andi Hera sama Dulfa. Dian, gimana Dian? Nomor 2 dapat berapa? Tunggu dulu Andi bilang. Oke. Ya, nomor 2. Dan dos. Yang nomor 2 aku dapat saya 4 dikali 10 pangkat 2. Nah, betul. Ya. Bagaimana menghitung persentase kenaikan? Dira? Kayaknya dikali persentase dengan harga awalnya. Nomor 3 saya dapat berapa tadi deh? Tunggu. 1,1 kali 10 pangkat 5. Betul Mika kamu? Iya, iya. Iya. Iya, betul Mi. Ke nomor 4. Kalau saya dapat 1,6 kali 10 pangkat 5 juga. Ya, sama. Tinggal nomor 5. Berapa? 10 pangkat 3. Mi. Betul Mi. Kalau nomor 6 7x 10 pangkat 1. Jadi cocok Mi toh? Itu jawaban. Ya. Oke. Coba boleh berdiskusi nak? Ya, Bu. Ya. Bagaimana mengubah bentuk barunya? Coba Intan. Sudah mengubah ke bentuk aku Intan. Coba diskusi dengan tanya. Apakah sudah betul itu jawaban? Ya, Bu. Oke, Ibu tinggal sebentar nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan berdiskusi dengan teman masing-masing. Yang mengenal saya Intan yang Bagaimana ya nomor 2 Intang? Kalau kamu dapat berapa Risma? Aku dapatnya 5 kali 10 pangkat 5. Bukannya itu 9.000 ya?
menghitung prestasi itu gimana lagi ya? Kalikan terlebih dahulu persennya dengan harga awalnya sebelum kenaikan harganya. Jadi misalkan yang itu kan nomor 2 gula pasir. Jadi harganya 17.000 per kilogram. Jadi 80 per 100 kali 17.000 sama dengan 13.600 rupiah. Di mana kita bisa dapat yang itu 80 per 100? Iya, kayak mana caranya kamu intan dapat itu? Jadikan harga awalnya 14.000 per kilogram dan harganya setelah kenaikan itu sudah menjadi 17.000 per kilogram. Jadi kan menjadi 80% nih. Jadi di situ maka ambil 80% dan 100 itu yang 80% ubah menjadi 80 per 100. Kan kalau persen bisa diubah menjadi 100. Oke, udah aku paham. Ya, saya paham. Iya. Halo kelompok 3. Halo, Bu. Oke, nak. Vika tadi sudah kuterima itu mak join. Iya, Bu. Oke, silakan berdiskusi. Ada yang tidak dipahami di LKPD-nya yang mengubah ke bentuk baku. Iya, nak. Di bagian permasalahan apa sih? Di bagian permasalahan, ya. Silakan kalian kerjakan sesuai datanya, nak. Data yang telah kalian peroleh. Sudah ya, ini untuk menyelesaikan. Sudah, oke. Silakan nak dilanjutkan ke bagian ini ya, soal pemecahan masalah. Oke ya. Oke, Ibu, ini tinggalkan kalian sementara. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silakan berdiskusi antar temannya. Ibu akan mengirim ke grup WA kalau memang waktunya sudah habis. Jadi tinggal 5 menit lagi untuk kalian berdiskusi, nak. Dipaham? Oke, silakan berdiskusi, Ibu. Jangan tinggalkan room sebelum Ibu meminta kalian ke room utama. Silakan, nak. Iya, dan 100 itu yang 80% berubah menjadi 80 per 100. Kan kalau persen bisa diubah menjadi 100. Sudah, Bu. Oke, paham. Ya. Ya, untuk semuanya, nak. Makasih. Oke, sudah semua berdiskusi, nak? Sudah, Bu. Sudah. Siap untuk presentasi semua? Siap untuk presentasi? Iya, Bu. Oke, nak. Silakan menyiapkan hasil laporannya, kirim ke grup WA. Ibu buka WA-nya sekarang dan kalian siap-siap masuk ke ruang. Iya, nak. Bukan, nak, di ruang utama. Silakan selepas ini kalian gabung di ruang utama, memakai yang tadi ya, yang link tadi, keluar dari grup kelompok. Ibu tunggu di ruang utama untuk presentasi hasil laporannya. Oke? Dipaham? Oke. Oke, nak, silakan menuju ke ruang utama dan kirim hasil diskusi tadi grup WA. Oke. Oke, silakan keluar, nak, menuju ke room utama. Ibu tunggu di ruang utama. Iya, nak. Oke. Oke. Kita tunggu kelompok yang lain. Sementara sudah semua dikirim hasil diskusinya, nak? Sudah, Bu. Iya, nak. Oke. Ibu.
Untuk kelompok 1 ya, oke, sudah ada masuk. Kemudian kelompoknya Intan sudah kirim, Nak? Oke, sudah masuk semua kelompok. Ya, ini juga ya. Oke. Sudah gabung semua? Oke, kita mulai diskusi presentasinya ya. Dimulai dari siapa? Nimila. Yes, Kelompok 1 ya. Silakan presentasikan hasil. Wah. Oke, silakan dibaca. Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, biar silahkan lanjutkan. Presentasikan hasil diskusi kelompok 1. Kami menemukan beberapa data dari internet, yaitu nama barang masker. Harga awalnya 33.000, harga setelah kenaikannya 50.000. Kemudian yang kedua, desinfektan, harga awalnya 58.000 menjadi 150.000. Kemudian hand sanitizer, harga awalnya 40 per botol, harga setelah kenaikan 150 per botol. Sarung tangan karet, harga awalnya 40.000, harga setelah kenaikan 200.000. Kemudian pulsa oximeter yang harga awalnya 80.000 menjadi 300.000. Oke, lanjut. Dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku, A 50.000 sama dengan 5 kali 10 pangkat 4. B 130.000 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat 5. C 150.000 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5. D 200.000 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. E 3 kali 10 pangkat 5. Kenaikan harga barang 1 50.000 kurang 33.000 sama dengan 17.000 1,7 kali. Kenaikan barang kedua 130.000 kurang 59.000 sama dengan 71.000 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 9. Kenaikan barang ketiga 150.000 kurang 40.000 sama dengan 110.000 sama dengan 10 pangkat 5. Kemudian barang keempat 200.000 kurang 40.000 sama dengan 160.000 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 5. Kemudian barang kelima 300.000 sama dengan 220.000 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 5. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 2. Lanjutkan presentasi kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
kami menemukan hasil dari internet. Nama barang jeruk dengan harga awalnya 25.000 per kilogram, harga setelah kenaikan 75.000 per kilogram. Yang kedua, gula pasir dengan harga awalnya 14.000 per kilogram dan harga setelah kenaikan 17.000 per kilogram. Yang ketiga, apel harga awalnya 10.000 per kilogram dan harga setelah kenaikan 12.000 per kilogram. Dan yang keempat, anggur dengan harga awalnya 1.000 per kilogram dan harga setelah kenaikan 70.000 per kilogram. Dan yang terakhir, bawang bombay per kilogram dan harga setelah kenaikan 140.000 per kilogram. Oke, langsung ke pemecahan masalah, Nak. Soal pemecahan masalah. Ada 4 langkah penyelesaian masalah. Langkah pertama, diketahui kenaikan barang melonjak 80% dari harga barang semula. Ditanyakan, kenaikan rata-rata harga barang yang telah kalian peroleh. Langkah yang kedua, kenaikan barang melonjak menjadi 80% dari harga barang semula. Sama dengan kenaikan harga barang 80 per 100 kali 75.000 sama dengan 60.000. Kenaikan barang kedua, 80 per 100 kali 17.000 sama dengan 13.600 rupiah. Kenaikan harga ketiga 80 per 100 kali 12.000 sama dengan 9.600 rupiah. Kenaikan harga keempat 80 per 100 kali 70.000 sama dengan 56.000. Kenaikan harga barang yang terakhir 80 per 100 kali 140 sama dengan 112.000. Rata-ratanya barang dapat dihitung dengan rumus kenaikan rata-rata sama dengan jumlah kenaikan harga keseluruhan banyaknya barang. Langkah ketiga, kenaikan rata-rata 60 sama dengan 60% tambah 13.600 tambah 9.600 tambah 56.000 tambah 112.000 per 5 sama dengan 251.000 per 5 sama dengan 50. Sudah ya? Sudah untuk kegiatan presentasi hasil diskusinya. Sekarang karena kalian telah menyelesaikan proyek, ya, kalian telah menyelesaikan proyeknya. Ibu mau berbagi pengalaman dulu selama menyelesaikan tugas proyek. Bagaimana kalian bagaimana perasaan kalian selama menyelesaikan tugas proyeknya, Nak? Senang kami. Apa ada kendala selama menyelesaikan tugas proyek atau bagaimana? Kami pun saat menyelesaikan tugas kelompok ini punya tantangan sendiri, Bung. Ya, dari kelompok 1 dulu, bagaimana kendalanya? Apa ada kendala selama kalian menyelesaikan tugas proyeknya, Nak? Apakah dari teman? Ada, Bung, jaringannya jelek, Bung. Oh ya, jaringan jelek ya pada saat mengumpulkan Mendukung, Bung. Oke. Ya, karena pencariannya datanya secara online. Kita mau secara langsung, tapi corona pandemi ya, masa pandemi jadi tidak bisa. Kalau kelompok 2 ada masalah terkait pada saat menyelesaikan tugas proyek, apa kendalanya, Nak? Ya. Selama menyelesaikan tugas proyeknya. Menyelesaikan secara langsung, tapi karena ada teman kelompok kami tidak sempat karena katanya ada urusan keluarga. Oke, ya tadi saya lihat Intan memang cuma 2 orang ya. Ternyata teman kelompoknya tidak sempat hadir. Kalau dari kelompok 3 ada masalah selama menyelesaikan tugas proyek? Kami pun saat menyelesaikan tugas kelompok ini punya tantangan sendiri, Bung. Apa tantangannya, Nak? Kenapa?
Saya lihat kemarin itu 2 kali ya pergi ke penjual warungnya untuk bertanya. Oke, dan alhamdulillah semua tugas proyeknya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, sebagai kesimpulan, siapa satu orang bisa menyimpulkan terkait materi kita pada pagi hari ini? Coba. Siapa yang bisa menyimpulkan terkait apa yang kita peroleh selama pembelajaran tentang notasi ilmiah? Coba satu orang. Andi Dian, bisa nak menyampaikan kesimpulan? Andi Dian adakah? Ya, Bung. Yes, silakan. Apa yang Atau yang sangat kecil dapat akan penulisnya dengan mengubah ke bentuk baku, Bung. Oke, bisa diubah ke bentuk baku yang sangat besar ataupun yang sangat kecil. Nah, ada yang lain terkait kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran kita? Bung. Dewi mungkin. Ya, Andi Ulfa, coba nak. Dalam menyelesaikan soal atau masalah sehari-hari tentang bentuk baku, kita membutuhkan sifat operasi berpangkat, Bung. Sudah, Bung. Ya, kita membutuhkan operasi perpangkatan ya, hubungannya bentuk baku. Oke. Itu cepat sekali. Oke. Masih ada yang lain yang mau memberikan pendapatnya atau kita sudah simpulkan secara keseluruhan? Dari Intan, bagus ke jaringan tak bisa menyampaikan pendapatnya nak, kesimpulannya, atau masih bermasalah jaringannya? Oke. Masih ada yang lain atau? Oke, Andi Ulfa lagi ya. Andi Ulfa aktif. Ya, silakan Andi Ulfa. Itu harus lebih kecil dari 10, Bung. Oke, ya itu paling penting ya konsep awal kita bahwa kisarannya itu antara 1 lebih kecil dari A itu bilangan pokoknya dan lebih kecil dari 10. Oke, Ibu tegaskan kembali ya ini ya, bahwa notasi ilmiah itu seperti yang dikatakan tadi Andi Ulfa, bahwa notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan 1 lebih kecil daripada A, lebih kecil dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Ya, seperti itu penulisannya. Misalnya kita punya 2,3, itu tidak boleh 23 ya, tapi 2,3 kali 10 pangkat. Tiga-tiganya itu N-nya, sebagai N. Dengan catatan bahwa bilangan yang lebih atau sama dengan 10, ketika ingin mengubahnya ke bentuk baku, maka gunakan pangkat positif ketika memindahkan titik desimal ke sebelah kiri. Kemudian untuk bilangan antara 0 dan 1, gunakan pangkat negatif ketika kita akan memindahkan titik desimalnya ke arah kanan, berkebalikan. Kemudian untuk mengubah bentuk baku menjadi bentuk umum atau tanpa pangkat ya, maka perhatikan pangkatnya. Kalau pangkatnya positif, maka menambah 0 ke sebelah kanannya. Tapi kalau pangkatnya negatif, perhatikan itu pangkatnya. Kalau pangkatnya negatif, maka menambah 0 ke sebelah kiri. Seperti itu nah ya, untuk kesimpulan kita pada hari ini. Oke, sekarang ayo kita berlatih. Silakan untuk menguji pemahaman kalian sebagai tugas individu. Silakan kalian ini nak buka classroomnya, kerjakan soal latihan. Dilihat semua soal latihannya di Google Classroom nak. Oke, silakan kembali buka classroomnya untuk mengirimkan jawaban terkait tugas latihannya. Ibu beri waktu 5 menit ya, karena cuma 3 nomor. Ibu beri waktu sambil Ibu sampaikan juga penilaian selama diskusi kelompok ya. Jadi yang paling aktif semua itu kelompok 1, aktif semua anggota kelompoknya. Jadi keaktifan sudah dapat. Kemudian untuk kelompok 2 ada 2 orang yang tidak sempat mengikuti temannya dalam mengikuti proses tugas proyek. Tapi dalam diskusi kelompok tadi Ibu lihat juga sudah bagus caranya berdiskusi. Seperti halnya kelompok 3 sudah aktif semua.
Silakan yang sudah ini menyelesaikan tugasnya nak, kirim di Google Classroom-nya. Sudah ada ya, ini lupa tulis namanya, Andi Hera. Ini Andi Hera ya. Saya Bu, sudah Mi Bu. Iya, Bu. Oke, silakan kembali buka Classroom-nya untuk mengirimkan jawaban terkait tugasnya, tugas latihannya. Ibu beri waktu 5 menit ya, karena cuma 3 nomor. Ibu beri waktu sambil Ibu sampaikan juga penilaian selama diskusi kelompok ya. Jadi yang paling aktif semua itu kelompok 1, aktif semua anggota kelompoknya. Jadi keaktifan sudah dapat. Kemudian untuk kelompok 2 ada 2 orang yang tidak sempat mengikuti temannya dalam mengikuti proses tugas proyek. Tapi dalam diskusi kelompok tadi Ibu lihat juga sudah bagus caranya berdiskusi. Seperti halnya kelompok 3 sudah aktif semua. Silakan yang sudah ini menyelesaikan tugasnya nak, kirim di Google Classroom-nya. Sudah ada ya, ini lupa tulis namanya, Andi Hera. Ini Andi Hera ya. Saya Bu, sudah Mi Bu. Iya, Andi Hera dan Andi Mila ini. Ibu lupa. Saya juga. Selfie sudah, Andi Dian sudah, Intan Intan kita lihat. Oke. Silakan nak dibuka, di-on-kan kameranya, tolong di-on-kan semua supaya kelihatan kalian sedang menyelesaikan apa sekarang. Sudah aktif semua kamera itu? Yang sudah nak silakan ini ya, mengirimkan jawabannya. Sudah ada Oke, Ibu sudah bisa menyampaikan hasilnya. Yang lain silakan masukkan jawabannya, kirim. Ini sudah terkirim lagi jawabannya nih dia. Iya nak, kenapa? Di WA pribadi tak kirim Bu. Iya nak, iya. Oke. Oke, Andi Ulfa ya, ini Andi Ulfa. Oke, Ibu periksa 1,25. Oke, sudah mantap jawabannya nak. Ini ya. Oh, terbalik-balik caranya mau foto. 5/10/3. Oke, sudah. Cuman kurang di cara anunya Andi Ulfa. Tidak menuliskan lagi diketahui yang diulfa. Iya Bu. Yang tidak menuliskan diketahui itu poinnya berkurang ya. Kalian bisa lihat hasil perolehannya. Skor maksimalnya ini ya 27. Juga 27. Kalian bisa lihat Andi Dian tidak menuliskan diketahui lagi untuk nomor terakhir, langsung proses jadi dapat 90. Kemudian Andi Mila sudah bagus caranya, lengkap, dapat 100. Andi Hairati sudah lengkap juga caranya. Andi Ulfa tadi barusan saya lihat untuk jawabannya kurang di kelompok 3. Dengan Intan ya sudah bagus. Dewi juga untuk nomor 1 kurang sedikit penjelasannya. Dapat 86,667. Selfie dapat 90. Kurang di cara menuliskan diketahuinya. Untuk yang lainnya silahkan dikirimkan ke Google Classroom-nya atau ke WA Ibu.
Yang lain bagaimana, Nak? Sudah semua? Sudah ya? Iya, Halo. Pung. Oke, yang lain Risma sudah ya dikirim jawabannya, Nak. Nanti Ibu umumkan di namanya WhatsApp grup untuk nilainya. Iya, Pung. Seperti itu ya. Risma sudah dengan Andi Afika itu yang belum selesai. Selanjutnya setelah kalian menyelesaikan latihan, Ibu juga tadi sudah mengumumkan hasilnya. Untuk anak-anakku yang belum mencapai KKM bisa membaca ulang materinya ya di bahan ajar di Google kaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan kalian untuk bab 1. Selanjutnya sebagai refleksi bagaimana pembelajaran kita pada hari ini setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan, Pung. Bagian apa yang menyenangkan, Nak? Saat mengumpulkan data, Pung. Oke, saat mengumpulkan data seru ya karena kita bersama dengan teman. Iya, Pung. Ada lagi? Saat presentasi dan melihat tayangan video temanku. Oke. Jadi tadi kita bisa juga lihat hasilnya dari kelompok lain kan. Kelompok lain ternyata begini dia hasilnya. Untuk ketuntasan belajar, alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran kita saya lihat tadi berdasarkan hasilnya ada beberapa yang dapat 180. Untuk yang lainnya silahkan juga untuk segera menuntaskan ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk terakhirnya sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya Nak terkait materi kita pada pagi hari ini? Ada yang mau bertanya atau sudah paham semua? Sudah pada ya, alhamdulillah. Kalau sudah dipaham semua, silakan Ananda ketua kelas pimpin dulu temannya Nak untuk membaca doa mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Iya, Pung. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, sekian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, jaga kesehatannya, tetap rajin belajar. Semoga kita bisa berkumpul dan bertatap muka lagi untuk melakukan pembelajaran secara luring ya, secara bertatap muka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.